Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali. Pada pagi hari ini kita bertemu. Tetapi pada pertemuan kali ini Pak Didik tidak akan membahas tentang materi apa yang akan Pak Didik sampaikan kepada kalian seperti pada pertemuan hari-hari sebelumnya. Tetapi sebelum Pak Didik menyampaikan apa yang perlu Pak Didik sampaikan, Pak Didik berharap pada pagi hari ini kalian dan keluarga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pertemuan kali ini Pak Didik ingin mengajak kalian untuk mengerti, untuk memahami siapa kalian sebenarnya, untuk mengerti, untuk memahami apa yang harus kalian lakukan kepada ibu kalian. Selain itu, Pak Didik menginginkan kalian untuk lebih mengerti dan memahami bagaimana diri kalian yang sebenarnya. Baiklah anak-anak, seperti kalian ketahui bahwa kalian hadir di dunia ini atas kehendak Yang Maha Kuasa. Kalian hadir di dunia ini atas kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kalian hadir di dunia ini, pertama kalian berada dalam kandungan seseorang yang akan menjadi ibu kalian. Waktu yang dibutuhkan oleh kalian saat berada di dalam rahim seorang ibu ini kurang lebih selama 9 bulan 10 hari. Dan waktu selama itu bukanlah waktu yang singkat, bahkan mendekati 1 tahun lamanya. Ketika kalian berada di dalam rahim seorang ibu dan berusia sekitar 4 bulan, ini Tuhan meniupkan satu ruh ke dalam tubuh kalian, dan sejak saat itulah kalian sudah mampu beraktivitas di dalam rahim seorang ibu. Dan saat itu pula seorang ibu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan satu asupan makanan yang sifatnya bergizi. Dan ayah kamu, bapak kamu pun akan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan daripada calon ibu kamu, yaitu memberikan yang terbaik bagi asupan makanan tersebut. Itu baru dari sisi asupan makanan. Semakin lama kandungan itu akan semakin membesar, dan calon ibu kamu ini akan sangat berhati-hati dalam menjaga kandungannya. Semata-mata beliau hanya berpikir untuk kesehatan calon anaknya, yaitu diri kamu. Ketika kamu berumur sekitar 6 bulan, 7 bulan di dalam kandungan, ini kamu sudah mulai aktif di dalam bergerak. Bahkan kamu akan sering menendang-nendang di dalam rahim sehingga perut sang ibu akan terasa sakit sekali. Karena pada saat kamu menendang, perut ibu, otot-otot perut ibu ini akan mengencang dan sakitnya sangat luar biasa. Tetapi anehnya, beliau tidak mengeluh, apalagi untuk marah. Bahkan ketika kamu menendang perutnya, spontanitas ucapan yang keluar dari ibu kamu adalah ucapan bersyukur. Dan beliau pun
mengatakan, anakku, kamu pintar sekali, sudah bergerak menendang-nendang. Justru kamu dipuji di situ. Padahal saat yang bersamaan, dia menahan rasa sakit karena tendangan kaki kamu. Mungkin bisa jadi karena sikutan kamu. Dan beliau begitu sabar, tidak marah. Bahkan orang tua kamu, yaitu ayah kamu, juga ikut tersenyum. Mendekati ibu kamu, ikut mengelus-elus perut ibu kamu. Bahkan mungkin karena penasaran, ayah kamu mendekatkan telinganya di perut ibu kamu seolah-olah dia ingin mendengar aktivitas kamu di dalam perut itu, kamu sedang apa. Beliau merasa penasaran sekali dan merasa senang sekali. Padahal saat itu pula kamu sedang menyakiti istrinya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa beliau berdua tidak marah? Ini tidak lain karena rasa kasih dan rasa sayang mereka berdua kepada calon anaknya yang begitu tulus, begitu ikhlas. Karena beliau berdua memang mengharap kehadiran kamu, maka beliau tidak marah. Aktivitas dari ibu kamu akan terbatasi oleh diri kamu karena semakin membesarnya perut ibu kamu, dan ibu kamu akan berhati-hati. Bahkan ketika mau tidur pun beliau akan sangat hati-hati meletakkan perutnya di tempat tidur. Ini semata-mata demi kenyamanan kamu, keselamatan kamu saat kamu berada di dalam kandungan. Karena beliau sendiri tidak tahu apakah saat itu kamu sedang tidur atau sedang bangun, maka yang beliau bisa lakukan adalah merawat dan menjaga kamu dengan penuh kehati-hatian. Ketika kamu lahir, awal-awal kamu akan lahir ke dunia, di sini ibu kamu bertaruh dengan nyawanya sendiri. Beliau menahan rasa sakit yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan beliau sampai berteriak, mengambil napas berkali-kali untuk menahan rasa sakit itu. Dan ketika kalian keluar dari rahim ibu, darah bercucuran begitu banyak keluar dari tubuh ibu kamu. Kenapa Pak Didik bisa menyampaikan ini kepada kalian? Karena Pak Didik pernah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Dan saat itu, saat ibu kamu tahu kamu hadir di dunia, dengan seketika seolah-olah rasa sakit yang diderita oleh ibu kamu hilang begitu saja. Berganti dengan wajah yang cerah, berganti dengan senyuman. Bahkan beliau mengucapkan syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Padahal jelas-jelas baru saja beliau bertaruh nyawa, baru saja beliau menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Itulah bentuk rasa kasih sayang dari seorang ibu kepada kamu. Bahkan andaikan saja Tuhan melalui malaikatnya mengutus untuk menanyakan kepada ibunda kamu satu pilihan di antara dua ketika akan melahirkan, malaikat bertanya kepada ibu kamu, wahai ibu,
siapa yang harus aku selamatkan? Apakah anakmu yang akan baru lahir ke dunia, atau diri kamu yang harus tetap hidup? Maka Pak Didik yakin ibu kamu tanpa berpikir panjang, dia akan langsung menjawab kepada malaikat, "Wahai malaikat, biarkan aku yang meninggal saja dan beri kesempatan anakku untuk menghirup udara di dunianya yang baru ini. Aku rela mati, aku rela untuk meninggal, asalkan anakku tetap hidup di dunia ini." Begitu mulia kasih sayang, perilaku yang dilakukan oleh ibu kamu terhadap kamu. Bahkan beliau rela meninggal, rela mati demi kehidupan kamu. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan terhadap ibu kamu? Sudahkah kamu mengucapkan rasa terima kasih pada beliau? Bahkan satu hal yang perlu kamu tahu, dan ini pun kemungkinan juga sudah kamu terima di pelajaran agama, yaitu tentang riwayat sahabat Rasul. Ada sahabat Rasul yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, di dunia ini siapa yang harus saya hormati?" Jawaban Rasul pertama adalah ibumu. Lalu sahabat bertanya lagi kepada Rasul, "Selain ibuku siapa lagi ya Rasul?" Jawaban yang kedua tidak berubah dan tetap ibumu. Karena sahabat ini merasa penasaran, maka dia bertanya lagi, "Selain ibuku siapa lagi ya Rasul?" Jawaban yang ketiga masih tetap ibumu. Bertanya lagi sahabat Rasul itu kepada Rasulullah, "Selain ibuku siapa lagi ya Rasul?" Baru jawaban yang keempat adalah ayahmu. Mengandung arti apa jawaban Rasul ini? Artinya tidak lain bahwa nama ibumu disebut 3 kali. Berarti ibumu memiliki nilai yang istimewa di mata Tuhan Yang Maha Esa. Maka sayangilah ibu kamu melebihi dari rasa sayang kamu terhadap diri kamu sendiri. Dan ada satu ungkapan yang menyampaikan bahwa satu ibu akan mampu merawat anak yang jumlahnya 10 sekalipun dengan rasa kasih sayang yang sama di antara mereka. Tetapi sebaliknya, 10 anak belum tentu bisa merawat ibunya dengan baik yang jumlahnya hanya 1. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sepanjang jalan, dan kasih sayang anak kepada ibunya sepanjang galah. Bukti-bukti itu sudah ada ketika kamu masih kecil. Begitu sabarnya orang tua kamu, terutama ibu kamu, melatih kamu untuk berbicara, untuk mengucapkan kata, untuk berucap kalimat A, B, C, bapak, ibu, mama, papa. Apa kamu pikir yang mengajari kamu untuk berucap itu adalah guru? Bukan.
Bukan. Tetapi bahasa pertama yang diberikan kepada kamu adalah bahasa seorang ibu. Bisa kamu bayangkan apa yang terjadi ketika kamu masih kecil? Orang tua kamu tidak mengajari kamu bagaimana berucap huruf yang benar, bagaimana berucap kata yang benar, bagaimana cara berucap kalimat yang benar. Kamu bisa bayangkan apa yang terjadi pada saat ini. Dan Pak Didi yakin pada saat ini kamu tidak akan mampu untuk berucap kalimat. Kamu tidak akan mampu untuk berbicara alias bisu. Dan ingat lagi, ketika kamu masih kecil, masanya untuk belajar berjalan, siapa yang melatih kamu? Ibu kamu, ayah kamu, kakak kamu begitu sabarnya melatih kamu untuk melangkah satu langkah demi langkah. Melatih kamu untuk belajar berjalan sampai memastikan diri kamu bisa berjalan dengan baik. Itu pun bisa kamu bayangkan apa yang terjadi. Andaikan saja ketika kamu kecil, orang tua kamu tidak melatih kamu untuk melangkah, untuk berjalan. Pak Didi yakin kamu tidak akan bisa menggunakan kaki kamu dengan sempurna. Pak Didi yakin kamu tidak akan bisa menggunakan kaki kamu untuk berjalan. Seperti halnya saat ini, kamu mampu berjalan dengan normal, bahkan lari kemanapun kamu bisa. Tapi semua itu terjadi karena jasa dari orang tua kamu, terutama ibumu. Cobalah kamu bertanya pada diri kamu sendiri. Dari kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tua kamu begitu banyak, bahkan sampai detik ini pun itu masih diberikan oleh orang tua kamu. Bertanyalah kepada diri kamu sendiri, apa yang sudah kamu berikan kepada orang tuamu selama ini sebagai bentuk rasa terima kasih kamu kepada ibu kamu? Apa? Jawabannya belum ada. Kamu belum melakukan apapun terhadap orang tua kamu sebagai bentuk ucapan terima kasih kamu. Cobalah kamu menjadi anak yang baik, anak yang bisa mengerti apa yang sudah dilakukan orang tua kamu kepada kamu. Jadilah kamu anak yang sering mengucapkan terima kasih kepada orang tua kamu atas apa yang sudah dilakukannya selama ini. Rasa kasih sayang mereka kepada kamu benar-benar tulus. Rasa cinta mereka kepada kamu, terutama ibu kamu, benar-benar merasa ikhlas tanpa berharap balasan apapun dari kamu. Bahkan andai kata kelak kamu menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya, kedua orang tua kamu pun tidak berharap balasan harta dari kamu. Karena apa? Karena mereka hanya menginginkan diri kamu untuk menjadi anak yang baik. Dalam arti apa? Untuk menjadi anak yang berguna bagi agama kamu, untuk menjadi anak yang berguna bagi diri kamu, untuk menjadi anak yang berguna bagi orang tua kamu, dan untuk menjadi anak yang berguna bagi masyarakat yang ada di sekeliling kamu. Hanya itu harapan orang tua kamu, tidak ada yang lain. Mereka tidak berharap balasan-balasan apapun bentuknya dari kamu.
Karena rasa kasih sayang mereka kepada kamu, terutama ibumu, adalah rasa kasih sayang yang begitu tulus dan ikhlas. Lalu apa yang bisa kamu lakukan kepada ibumu sebagai bentuk balasan rasa terima kasih atas semua yang sudah dilakukan oleh orang tua kamu kepada kamu? Apa yang bisa kamu lakukan? Hanya ada dua. Yang pertama adalah sayangilah ibu kamu melebihi dari rasa sayangmu terhadap dirimu sendiri. Jangan kau biarkan air mata ibu menetes membasahi pelupuk matanya yang dikarenakan karena kesalahan kamu. Itu yang pertama harus kamu lakukan. Jangan suka membantah apa yang menjadi nasihat orang tua kamu, perintah orang tua kamu. Turuti, itulah yang harus kamu lakukan yang pertama. Yang kedua, tidak lain kecuali belajar dan belajar. Belajar. Hanya dengan cara itu. Karena dengan cara belajar itulah sudah merupakan satu bentuk rasa terima kasih yang begitu berharga bagi orang tua kamu. Ketika kamu menyerahkan nilai 80, 90, 100, orang tua kamu akan merasa bangga kepada diri kamu. Mereka akan menganggap diri kamu anak yang benar-benar taat kepada orang tua, anak yang benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk membuat orang tua tersenyum. Dua hal itu yang harus kamu lakukan. Tetapi ketika kamu menyerahkan nilai 40, 50, 60, hati orang tua kamu saat itu sesungguhnya teriris ingin menangis. Karena mereka menganggap apa yang mereka harapkan selama ini ternyata sia-sia. Oleh karena itulah anak-anakku, mulai saat ini kalian harus bekerja keras, belajar dan belajar. Ukirlah rasa senyum, ukirlah kebahagiaan terhadap orang tua kamu, terhadap diri kamu buat sebagai anaknya. Itu harapan Pak Didi. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Didi sampaikan pada pagi hari ini akan bermanfaat untuk kalian pada kehidupan yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.